Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Pak Entis, damang Pak Entis. Alhamdulillah, Pak Dede. Alhamdulillah saya. Mengalajeng, Pak. Alhamdulillah, mengatur nuhun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru hebat semuanya, alhamdulillah ini di hari ketiga kita telah melakukan satu diklat ya di sini tentang asesmen. Di hari ketiga ini kita akan memasuki asesmen tentang pembelajaran STEM. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sudarno selaku ketua yang telah memberikan kesempatan dan memberikan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW juga beserta keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah hadir dalam room ini untuk menindaklanjuti kegiatan yang ketiga pada hari ketiga. Insya Allah saya akan memberi penyampaian. Ini mungkin sifatnya kita diskusi saja Bapak Ibu ya. Kita sharing satu sama lain, mudah-mudahan memberikan nuansa baru, hal baru, pengetahuan baru, dan wawasan baru. Baik, akan saya mulai saja. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya untuk dikonfirmasi apakah tampilan layarnya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Oh, sudah. Baik. Terima kasih. Baik, sudah jelas Bapak Ibu ya muncul tampilan layarnya? Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, di hari ketiga ini kita akan membahas mengenai implementasi dan asesmen pembelajaran STEM. Apa itu pembelajaran STEM? Ini tentunya bukan hal yang baru karena memang sudah lama STEM ini dilakukan. Namun untuk di Indonesia sendiri mungkin ini belum menyeluruh sehingga butuh tahapan-tahapan yang mesti dipahami untuk melaksanakan pembelajaran STEM. Baik Bapak Ibu, ini sekilas ada tampilan pengantar tentang apa itu STEM. Mudah-mudahan bisa disimak dan suaranya mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik. Akan saya putar Bapak Ibu ya. Mohon konfirmasi ulang Bapak Ibu, apakah tadi tampilannya suaranya terdengar, gambarnya dapat bergerak dengan jelas? Jelas Pak. Oh jelas ya, alhamdulillah. Khawatirnya tidak jelas. Baik, sebentar Bapak Ibu. Ini ada yang masuk. Bentar.
Baik, kita kembali lagi. Sudah tampilannya masih terlihat Bapak Ibu? Masih Pak, masih Masih masih. ya? Oke, baik. Itu tadi selintas mengenai video yang mengapresiasikan bagaimana STEM itu akan dimasukkan dalam bidang pendidikan, yang tentunya ada tujuan tertentu. Ini berhubungan dengan abad 21 perkembangan industri, Bapak Ibu, di mana perkembangan ini, maaf saya bolak-balik dulu, ini ada yang masuk dulu di co-host ya. Tuntutan karena abad 21 itu memerlukan suatu kecakapan atau keterampilan yang memang sangat tinggi Bapak Ibu ya, terutama di sini kita bagi menjadi 3 kategori berdasarkan World Economic Forum New Vision for Education 2015, bahwa kecakapan abad 21 itu harus meliputi 1, literasi dasar mengenai kemampuan menggunakan core skill untuk kehidupan sehari-hari, seperti literasi membaca, numerasi, literasi IPA, literasi TIK, finansial, serta budaya dan bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan kompleks, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang ketiga tentunya ditunjang dengan karakter, kemampuan siswa menghadapi perubahan terhadap lingkungannya, di mana rasa ingin tahunya, inisiatif, kemudian gigih. Ya, kita ini dulu. Adaptif, kemudian kepemimpinan, kepekaan sosial, dan juga budayanya. Nah, dari kecakapan inilah yang jadi tuntutan kita ke depannya di abad 21. Pembelajaran abad ke-21 ini merupakan tantangan yang baru bagi praktisi pendidikan, di mana pembelajaran abad 21 itu perlu motivasi yang sangat tinggi dan menginspirasi terutama untuk peserta didik, karena mereka disiapkan untuk memasuki profesi di dunia kerja yang berhubungan dengan sains dan engineering ke depannya. Dan abad 21 pun pembelajarannya lebih perlu dikontribusikan pada pengembangan kemampuan kerjasama, kemudian memecahkan masalah, kreativitas, dan inovatif yang berpotensi menopang ekonomi tentunya. Nah, ini ada sedikit sekilas mengenai pembelajaran abad 21. Mungkin kalau di Indonesia ini masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya Bapak Ibu ya, mungkin hanya beberapa tempat yang dapat melaksanakan ini karena mungkin daya dukungnya mesti luar biasa. Namun ini akan saya sharekan, nanti ada materi lanjutan berhubungan dengan video ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dilihat gambarnya dengan jelas dan suaranya dapat terdengar dengan baik. Akan saya coba share Bapak Ibu ya, sebentar.
Baik, Bapak Ibu, mohon konfirmasi lagi, apakah tadi dapat berjalan dengan baik, Bapak Ibu, videonya? Halo, Bapak Ibu? Halo? Siapa bisa tadi Oh, bisa. saya, oke, baik. Khawatir terputus-putus atau tidak berjalan dengan baik ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Baik, menindaklanjuti tadi dari video yang telah kita lihat bersama-sama, ternyata memang tuntutan ya, abad 21 itu memang luar biasa, terutama bagi praktisi pendidikan. Di sini ada ilustrasi sederhana yang ditampilkan mengenai guru abad 21. Memang harus memiliki potensi yang bervariasi, kemudian berbagai rupa gitu ya, untuk memang bisa mengaktualisasikan gitu ya pendidikan di abad 21 ini. Di sini guru abad 21 tergambarkan sebagai, ini kalau ada yang mengenal dengan ilustrasi kartun ini inspektor, jadi dia segala bisa itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini keterampilannya memang harus diset untuk abad 21, kemudian membangun paradigma baru, kemudian mengakses web, kemudian kreatif dan suka publikasi. Ini guru zaman sekarang mungkin mesti ada lebihnya Bapak Ibu ya. Kemudian mengelola informasi, ini harus up to date gitu ya, tentang data-data yang ada, informasi yang ada, kemudian berpikir pedagogis selalu, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, memang ini tidak mudah Bapak Ibu, kita berusaha mencoba untuk merealisasikan ya sedikit demi sedikit. Baik, berhubungan dengan industri Bapak Ibu, sekarang kita sudah memasuki industri di 4.0 Bapak Ibu ya. Ini ada sekilas gambaran perjalanan tentang industri. Diawali dari industri 1.0, ini diawali dengan penggunaan mesin, cuman berbahan bakar uap Bapak Ibu di sini mesinnya, dan ini mesinnya pun dalam kategori ya belum bisa diproduksi massal gitu ya. Nah, kemudian berkembang lagi ke industri 2.0, di sini penggunaan mesin mulai semakin banyak, dan ini penggunaannya sudah digunakan untuk produksi massal, sehingga pabrik-pabrik di sini sudah mulai berdiri, dan penggunaannya pun tidak lagi dengan mesin uap, namun dengan tenaga listrik atau mungkin bahan bakar minyak. Nah, seiring dengan perkembangan abad berkembang, kemudian masuk pada industri 3.0, diawali dari 1969 tahun ini Bapak Ibu ya. Di sini penggunaan teknologi informasi sudah mulai diterapkan Bapak Ibu dalam kehidupan industri, dalam perkembangan industri, di mana proses pembuatan produksi itu bisa menggunakan mesin ya, yang sifatnya rutinitas atau yang sifatnya rutin berulang-ulang gitu ya. Jadi manusia sudah mengalami sedikit pergeseran di sini karena sudah digantikan oleh mesin, dan sekarang kita masuk pada industri 4.0. Ini diperkenalkannya tahun 2011, dan ini mesinnya sudah luar biasa terintegrasi. Kalau industri 3.0 itu mesinnya masih ada keterbatasan Bapak Ibu, penggunaannya masih harus terhubung dengan kabel gitu ya. Jadi ada perintah yang memang mesti dihubungkan dengan kabel. Namun untuk industri 4.0 ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Penggunaan kabel sekarang sudah jarang Bapak Ibu ya. Jadi penggunanya terintegrasi dengan jaringan internet, jadi tanpa kabel gitu. Dan ini sudah suatu kemajuan yang memberikan dampak luar biasa. Kalau kita lihat contoh sederhananya Bapak Ibu ya, dari dampak industri ini, perkembangan industri ini, kita punya dulu perusahaan retail Giant yang begitu besar dan sempat berjaya di masanya, namun begitu masuk perkembangan internet yang luar biasa dan masuk juga perusahaan retail yang sifatnya dunia maya gitu Bapak Ibu ya, bermunculanlah Shopee gitu Bapak Ibu ya, Tokopedia gitu ya, kemudian dan lain sebagainya gitu, sehingga
memberikan dampak yang signifikan gitu ya terhadap perusahaan retail yang sifatnya fisik gitu ya seperti Giant, dan akhirnya Giant tahun kemarin bangkrut gitu ya, tutup karena tidak bisa bersaing dengan perkembangan yang terjadi gitu ya. Baik, itu sekilas tentang perkembangan dari industri Bapak Ibu, dan kita bayangkan ini akan masuk industri yang lebih jauh lagi gitu ya, industri 5.0 yang sedang dibuming-bumingkannya saat ini begitu Bapak Ibu, dan seperti apa bayangannya Bapak Ibu ya. Oke, ini berhubungan dengan industri. Nah, apa hubungannya dengan pendidikan? Ini berawal dari Amerika Serikat, Bapak Ibu, yang mengakui negaranya sebagai negara superpower adidaya. Amerika Serikat menyadari pertumbuhan ekonominya berjalan secara datar, Bapak Ibu, dan tersaingi oleh Cina dan India karena perkembangan sains, teknologi, dan engineering serta matematikanya itu lebih maju dibandingkan Amerika, ya. Sehingga Amerika melakukan suatu reformasi di bidang pendidikan. Nah, lahirlah yang namanya pendidikan STEM. Jadi ini memang lahirnya dari Amerika, Bapak Ibu. STEM ini merupakan akronim dari Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Istilah ini pertama kali diluncurkan oleh National Science Foundation, ini berupa lembaga pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Tema gerakan reformasi pendidikan ini semakin membumi Bapak Ibu ya di Amerika. Tujuannya untuk menumbuhkan angkatan kerja bidang-bidang STEM sesuai dengan tadi tuntutan bahwa dorongan dunia industri sangat memerlukan banyak sekali sumber daya manusia. Nah, mengembangkan warga negara Amerika untuk melek STEM gitu. Jadi itu yang terjadi kenapa STEM itu lahir. Nah, masa tahun 2000-an, gerakan reformasi pendidikan STEM ini laporan dari berbagai studi yang menunjukkan terjadinya kekurangan kandidat untuk mengisi lapangan kerja di bidang STEM ya menurut PISA. Kemudian menurut TIMSS, laporan yang menunjukkan masih kurangnya tingkat literasi, sains, serta posisi capaian siswa sekolah menengah Amerika Serikat dalam tim dan PISA yang belum signifikan ya. Sehingga akhirnya lembaga pendidikan tersebut mendesak gitu ya bagi siswa Amerika Serikat untuk meningkatkan kemahiran dalam disiplin STEM. Jadi akhirnya masuklah Bapak Ibu dalam dunia pendidikan. Baik, berikutnya. Nah, masa 2013 sekarang, ini gagasan dari lembaga pendidikan NGSS, Next Generation Science Standard, Bapak Ibu ya, di Amerika, memberikan 3 gagasan utama, yaitu gagasan inti dalam disiplin ilmu, nanti ini terkait dengan industri tentunya, kemudian konsep lintas disiplin ilmu, dan praktik sains dan engineering yang membuat STEM lebih mudah dipahami oleh siswa. Itu Bapak Ibu ya. Baik, nah ini kalau ini informasi menurut Bappenas tahun 2019 bahwa tentang pemerataan pendidikan yang berkualitas. Ada 6 dimensi di sini, salah satunya adalah pembelajaran keterampilan abad 21 Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah pembelajaran keterampilan abad 21, higher order thinking skills. Di sini masuk salah satu rencana ya pendidikan itu dengan penggunaan pendekatan STEM ya. Kemudian pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran. Baik, itu informasi dari Bappenas, dan sekarang kita masuk ke pokok materi tentang STEM. Mengapa STEM itu penting? Mungkin ini pertanyaan yang memang wajar kita lontarkan Bapak Ibu ya. Mengapa STEM itu penting? Ini karena dorongan dari abad 21 ya mengenai keterampilan yang memang perlu ditingkatkan ya, yang perlu diasah dan perlu dilatih dan perlu dibiasakan itu Bapak Ibu ya. Ini berhubungan dengan keterampilan tenaga kerja pada abad 21. Satu, kemampuan adaptasi. Jadi keterampilan pertama adalah mampu untuk beradaptasi Bapak Ibu ya. Kemampuan dan keinginan untuk bertahan
dalam menghadapi perubahan kondisi. Nah, jadi bagi siapapun seseorang yang mampu beradaptasi, dia akan mampu bertahan untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian yang berikutnya adalah mampu untuk memecahkan masalah. Jadi menggunakan keterampilan berpikir dalam memecahkan masalah. Jadi tidak kaget ketika ada masalah, dia berkreasi gitu ya Bapak Ibu ya untuk membuat suatu kemungkinan-kemungkinan solusi yang dapat diselesaikan gitu ya, dapat dilakukan. Yang ketiga adalah keterampilan dalam memproses dan menginterpretasi informasi verbal maupun non-verbal. Nah, di sini jelas keterampilan ini sangat mendominasi nanti ya dalam kesehariannya Bapak Ibu ya. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk bekerja dalam tim, bekerja mandiri, memotivasi dan mengatur diri. Ini seperti yang kita tampilkan tadi di video yang kedua, bagaimana siswa bekerja sama dalam tim untuk membuat suatu karya gitu ya. Dan memang untuk abad sekarang kita nggak bisa sendiri Bapak Ibu ya untuk melakukan sesuatu, butuh bekerja sama, berkolaborasi. Dan yang kelima adalah kemampuan dalam memahami bagaimana seluruh sistem bekerja. Nah, ini jelas nanti berhubungan dengan lintas bidang gitu Bapak Ibu ya. Hal yang dibutuhkan ketika menentukan pilihan, menganalisis dan mengevaluasi sistem. Jadi inilah keterampilan abad 21 yang memang sangat dibutuhkan oleh semua orang ya, dan termasuk siswa, karena siswa ini akan diarahkan pada dunia kerja Bapak Ibu ya. Baik, mengapa STEM itu penting? Nah, tadi basicnya, dasarnya Bapak Ibu, latar belakangnya gitu kan, dari tuntunan abad 21 keterampilan mesti dibangun, dan ini STEM ini mengakomodasi mungkin ya, salah satunya memberikan jalan gitu ya. Karena STEM itu dapat melakukan suatu transformasi pendidikan yang lebih baik lagi yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Dan jelas ini menjawab tantangan teknologi dan kunci dalam kemajuan dan inovasi. Kemudian penting untuk kesejahteraan. Nah, ini jelas nanti akan ada informasi di sini Bapak Ibu ya, bagaimana seseorang yang memiliki basic STEM itu memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dibandingkan yang tidak memiliki basic STEM gitu ya. Kemudian peningkatan kemahiran pemahaman saintifik dan juga jelas pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini Bapak Ibu contoh grafik di mana pekerja atau orang yang bekerja yang memiliki modal STEM, kemampuan STEM itu memiliki finansial yang lebih baik dibandingkan yang tidak memiliki STEM gitu ya, kemampuan STEM. Ya, berikutnya apa yang kita ketahui tentang STEM ya, tadi kita sudah melihat atau membahas sedikit mengenai latar belakang STEM itu bagaimana, kemudian tuntutan dari abad 21 tentang industri dan teknologi itu seperti apa, dan akhirnya melibas ke pendidikan Bapak Ibu ya. Baik, tadi di awal sudah disampaikan bahwa STEM adalah suatu akronim dari Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Jadi di sini ada beberapa disiplin ilmu Bapak Ibu yang nanti ini akan kita integrasikan satu sama yang lainnya Bapak Ibu ya. Nah, lahirlah yang namanya pendekatan pembelajaran STEM. S-nya menunjukkan science ini memberikan satu fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Nah, ini sains ini tidak hanya harus bersifat ukuran atau Bapak Ibu ya, atau pengukuran, bisa juga berupa satu fakta gitu ya, sejarah tentang satu peristiwa atau satu fenomena, itu pun masuk kategori sains konteksnya gitu ya. Kemudian teknologi, jelas ini penggunaan dari modifikasi alat-alat Bapak Ibu ya, untuk memodifikasi alam memenuhi kebutuhan, keinginan dan kehidupan manusia. Kemudian engineering ini adalah langkah-langkah pengetahuan keterampilan untuk mendesain atau mengkonstruksi gitu ya,
suatu produk Bapak Ibu yang memang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Dan terakhir dalam matematika ini ilmu tentang pola Bapak Ibu ya, di sini menentukan hubungan-hubungan atau pola-pola dari antar fenomena yang muncul gitu. Jadi matematika sebetulnya konsepnya itu adalah memahami pola dari satu peristiwa Bapak Ibu. Jadi pasti setiap fenomena memiliki esensi dari karakter matematika gitu Bapak Ibu ya. Jadi inilah STEM. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan STEM ini Bapak Ibu. Pendidikan STEM ini adalah satu pendekatan Bapak Ibu ya, dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, matematika itu terintegrasi dengan proses pendidikan terfokus pada pemecahan masalah. Jadi nanti ada di garis bawahi Bapak Ibu di sini bahwa memang basicnya STEM ini harus berupa suatu proses pemecahan masalah itu Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, jadi bukan satu permasalahan yang direkayasa di lab atau di laboratorium, jadi memang harus konteksnya real, kontekstual, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pendidikan STEM menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, teknik sains, teknologi, engineering, dan matematika digunakan secara terintegrasi, jadi tidak terpisah satu sama lain untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah, komponen apa saja yang harus diperhatikan dalam pendidikan STEM? Ini ada 4 kemungkinan ya komponen yang mesti diperhatikan dalam pendidikan STEM. Yang pertama adalah teaching. Jelas di sini kita membutuhkan guru untuk melakukan pendidikan STEM. Jadi gurunya pun dipersiapkan sebaik mungkin untuk memahami pendidikan STEM seperti apa itu Bapak Ibu ya. Jadi kesiapan gurunya tersendiri akan hal pendidikan STEM. Kemudian berikutnya komponen yang kedua adalah efisiensi. Di sini adalah kepercayaan kita sebagai guru bahwa kita mampu gitu, kita sanggup gitu ya untuk melakukan pendekatan STEM dalam pembelajaran. Dan juga pun kita pun harus yakin bahwa siswa pun bisa kita ajak gitu Bapak Ibu ya untuk melakukan pembelajaran dengan pendekatan STEM. Kemudian komponen yang ketiga jelas tidak ada material karena di dalam STEM itu ada ada pola untuk membangun gitu ya, engineering gitu ya, membentuk sesuatu berarti harus ada karya di sana, produk yang memang harus dihasilkan. Jadi materialnya di sini dibutuhkan, komponennya salah satunya adalah material gitu ya. Dan nggak harus yang mahal-mahal materialnya ya, kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar aja Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah mungkin support. Ini jelas dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Baik, itu komponen-komponen yang mesti diperhatikan dalam pendidikan STEM Bapak Ibu. Berikutnya adalah pola integrasi pendidikan STEM. Di sini ada 3 Bapak Ibu pola pendidikan integrasi pendidikan STEM. Yang pertama adalah pola silo. Ini pola silo. Yang kedua adalah pola embedded atau pola tertanam Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah pola integrated atau pola terpadu. Nah, pola silo kalau kita perhatikan di sini ada bagian yang memisahkan antara bidang keilmuan disiplin ilmu, antara sains, teknologi, engineering, dan matematik. Pendekatan silo ini memang ada kelemahannya Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing disiplin ilmu itu masih memegang kuat prinsipnya masing-masing, sehingga dalam pembelajaran siswa mungkin agak kesulitan untuk mengkoneksikan, ya, menghubungkan antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin menghubungkan antara sains dengan engineering itu seperti apa mungkin ada kesulitan gitu ya. Jadi kekurangannya di sana karena ini masih terpisah satu sama yang lainnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah pola embedded atau tertanam.
ini merupakan pola di mana ada satu disiplin ilmu yang melingkupi gitu ya disiplin ilmu yang lainnya. Ya, jadi kalau dibikin suatu gambaran ya, misalkan sains itu melingkupi teknologi, engineering dan matematik gitu. Nah, eh, ini pun ada kelemahannya yang embedded ini Bapak Ibu ya, yang tertanam ini. Kenapa? Karena kalau siswa tidak fokus untuk memperhatikan keterkaitan antar disiplin ilmu, maka dia akan kehilangan pengetahuannya untuk mengaitkan satu sama yang lainnya gitu. Jadi terpotong-potong akhirnya nggak sempurna itu Pak Ibu ya. Nah yang ketiga ini adalah yang diharapkan yaitu STEM terintegrasi penuh ya, integrated ya, terpadu. Jadi satu sama lain di sini tidak ada saling mendominasi Bapak Ibu, jadi mereka saling beririsan ya, minimal ada dua disiplin ilmu yang saling terkait ya, bisa matematik dengan sains, bisa matematik dengan teknologi gitu ya, sains dan teknologi dan lain sebagainya. Dan lebih bagus lagi lebih dari dua disiplin ilmu yang saling terkait gitu ya, terintegrasikan. Dan yang diharapkan ya kita bisa melaksanakan pendekatan STEM ini dengan pola integrasi yang terpadu ya, yang terintegrated gitu Bapak Ibu ya. Baik. Nah, tujuan dan hasil pendidikan STEM. Oke, baik Bapak Ibu, ini tujuan pendidikan STEM baik untuk siswanya maupun untuk pendidiknya. Tujuan untuk siswanya adalah jelas literasi, menguatkan literasi STEM, ya tuntutan juga abad 21 dan kesiapan untuk kerja berbasis STEM gitu ya, dengan kemampuan STEM, kemudian meningkatkan minat dan keterlibatan dan juga membuat koneksi. Hasil yang diharapkan dari hasil pendidikan STEM buat siswa ini adalah satu, ya jelas dia bisa berprestasi dan belajar lebih baik lagi, termotivasi dalam pembelajarannya, kemudian bisa mengikuti perkembangan abad 21 sehingga mereka percaya diri itu Bapak Ibu ya. Kemudian tekun dan gigih dalam belajar, dalam meningkatkan prestasi, kemudian meningkatkan minat juga di bidang STEM gitu ya, dan juga dia bisa menyesuaikan dan membiasakan terhadap pola-pola STEM yang dilakukannya gitu. Dan untuk pendidiknya tujuannya meningkatkan konten STEM ya jelas karena kita sebagai pendidik harus memberikan suatu arahan petunjuk bagi peserta didiknya dan juga meningkatkan kemampuan pedagogikal content knowledge Bapak Ibu ya. Dan hasil yang diharapkan bagi pendidik adalah ada perubahan dalam praktiknya dan juga bisa meningkatkan konten STEM dan PCK-nya. Baik, itu mungkin tujuan dan hasil STEM-nya. Nah, sekarang baru kita masuk ke integrasi STEM dengan kurikulum. Tadi di awal kita bahas mengenai STEM-nya itu apa, Bapak Ibu ya. Ternyata adalah integrasi dari bidang disiplin ilmu, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan ada pola-polanya tertentu yang memang bisa diterapkan dalam penggunaan STEM. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kurikulum 2013. Bagaimana integrasi STEM dan kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendekatan saintifik bahwa pembelajaran itu menggunakan pendekatan saintifik Bapak Ibu. Nanti pendekatan saintifik ini yang kita kenal sebagai 5M Bapak Ibu ya. Nanti bagaimana penerapannya kita coba bahas di depan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dalam model pembelajarannya ya yang apa ya? Related mungkin ya, yang berhubungan dengan pendekatan saintifik ya diantaranya ini salah bisa juga dengan pembelajaran yang lain Bapak Ibu ya. Yang saya sampaikan di sini adalah inquiry, kemudian discovery, kemudian model pembelajaran berbasis project atau PJBL, dan juga model pembelajaran problem based learning PBL Bapak Ibu ya, berbasis masalah. Nah, nanti akan lebih mengerucut lagi Bapak Ibu. Ini keempat model ini bisa digunakan pendekatan dikolaborasikan, diintegrasikan dengan STEM. Namun nanti kedepannya lebih fokus yang akan disampaikan adalah mengenai model pembelajaran berbasis project PJBL diintegrasikan dengan STEM. Ya.
Namun tidak menutup kemungkinan bisa juga menggunakan model pembelajaran yang lainnya. Baik, itu mengenai Permendikbud. Nah, ini yang kita kenali dari langkah-langkah pembelajaran saintifik. Jadi memang hampir setiap mapel ya pendekatannya adalah saintifik Bapak Ibu ya. Jadi 5M yang kita kenal, mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dan ini kan akan kita tuakan di dalam RPP dalam kegiatan inti atau langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu ya. Berikutnya, ini merupakan sintaks model pembelajaran. Bapak Ibu ya, ini ada masuk lagi bergabung, sudah. Ini sudah bergabung. Ini sedikit penyampaian mengenai sintak model pembelajaran problem based learning (PBL). Di sini satu orientasi siswa, kemudian mengorganisasikan peserta didik, Bapak Ibu ya, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil serta menganalisis dan mengevaluasi. Nah, ini sintak dari model pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Di sini tidak ada produk yang dihasilkan karena sifatnya hanya sebatas pengumpulan informasi saja, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini sintak model PJBL (Project Based Learning). Nah, di sini diawali dengan pertanyaan mendasar, Bapak Ibu ya. Kita ingatkan kembali di sini mendesain perencanaan produk. Nah, di sini karena sudah project berarti ada produk yang akan dihasilkan. Kemudian menyusun jadwal pembuatan, kemudian memonitoring keaktifan atau aktivitas dari peserta didiknya, kemudian menguji hasilnya, dan terakhir adalah mengevaluasi serta mekomunikasikan. Nah, ini sintak-sintak dari PBL dan PJBL. Nah, ini secara Bapak Ibu, secara ringkas ya mengenai sintak yang memang kuat gitu ya dengan model PJBL. Ada dua Bapak Ibu PJBL yang disampaikan di sini. PJBL modelnya Lukas dan PJBL modelnya Laboiras. Nah, yang bedanya dengan yang Lukas itu, kalau yang Lukas itu ada tahapan monitoring di sini ya, tertulis dengan jelas tahapan monitoring. Sedangkan yang PJBL-nya Laboiras itu selintas tidak nampak, tidak tertulis tahapan monitoring, padahal di dalamnya pun ada ya, Bapak Ibu ya, proses untuk memonitoring peserta didik begitu. Baik, saya nggak bahas detail Bapak Ibu ya tentang sintak PJBL karena mirip tadi di awal disampaikan. Oke, Laboiras. Nah, sekarang baru masuk ke ini Bapak Ibu, karakteristik pembelajaran STEM-nya. Jadi tadi kita mau mengintegrasikan antara pendekatan STEM dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu menekankan pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik yang 5M itu Bapak Ibu ya. Dan metode yang digunakannya diantaranya lebih diutamakan yang 4 tadi, discovery, inquiry, PBL, PJBL gitu ya. Dan untuk STEM lebih kuat lagi, ini lebih klik gitu Bapak Ibu ya, lebih cocok gitu itu dengan metode PJBL. Jadi karena ada produk yang mesti dihasilkan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan mengaitkan PJBL metode pembelajarannya dengan pendekatan STEM Bapak Ibu ya. Namun sebelum itu kita lihat dulu karakteristik pembelajaran STEM-nya. Ada ciri khas tersendiri dari pembelajaran STEM. Kalau pendekatan saintifik tadi ciri khasnya ada 5M tadi Bapak Ibu ya. Nah, begitupun dengan STEM, dia pun ada ciri khas tersendiri. Salah satu ciri pembelajaran STEM adalah adanya engineering design proses. Mungkin nanti ini akan berupa sintaks Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mengintegrasikan, mengkolaborasikan, menggabungkan, memadukan antara sintak engineering design proses pada STEM dengan sintak pada metode pembelajarannya Bapak Ibu begitu. Kurang lebih begitu. Jadi salah satu ciri pembelajaran STEM adalah adanya engineering design proses, digunakan untuk mengintegrasikan sains, matematik, dan teknologi.
Nah, ini Bapak Ibu, pendidikan STEM mengaitkan proses sains dan desain proses engineering. Sebentar Bapak Ibu ya, maaf. Baik. Jadi adanya STEM itu menambah proses ini Bapak Ibu. Ya, kalau proses saintifik kan yang kita kenali tadi 5M ini Bapak Ibu ya, mengamati gitu ya, kemudian apa namanya menanyakan gitu kan, kemudian mengumpulkan informasi gitu kan, mengolah informasi, kemudian apa namanya membuat kesimpulan dan sebagainya, mengomunikasikan. Nah, ini yang kita kenal sebagai proses saintifik. Nah, ditambahkan STEM, maka ada lagi Bapak Ibu tambahannya, yaitu berupa proses engineering yang kita sebut sebagai engineering design proses atau EDP. Yang pertama adalah ini mirip-mirip dengan yang scientific, hanya ini berupa produk Bapak Ibu yang mesti terwujud ya. Kalau proses scientific kan ini bisa berupa teori Bapak Ibu ya, atau mungkin informasi gitu ya. Tapi kalau ini harus berupa produk karena sifatnya engineering Bapak Ibu ya, harus ada karyanya gitu, nyatanya gitu. Jadi yang pertama langkahnya mirip-mirip dengan scientific, define the problem, berarti kita mendefinisikan dulu masalahnya apa, menemukan dulu masalahnya apa gitu ya, bertanya tentang masalah yang terjadinya bagaimana Bapak Ibu gitu ya. Kemudian plan solution, membuat suatu rencana terhadap permasalahan yang tadi diungkapkan begitu. Dan membuat model. Nah, berarti kalau membuat model itu ada karya nyatanya berupa fisik Bapak Ibu ya. Membuat model dan model itu kemudian diujikan. Setelah itu diuji, jika ada kekurangan maka diperbaiki, direfleksikan kembali, didesain ulang, nah, terus diujikan lagi seperti itu. Inilah yang namanya engineering design process. Inilah ciri khas dari STEM Bapak Ibu. Jadi kita mengkolaborasikan kedua hal itu. Ini lebih terperinci aja sedikit Bapak Ibu tentang engineering. Apa itu engineering? Engineering ini berkaitan erat dengan aktivitas merancang atau mendesain. Jadi bisa membuat struktur, bisa membuat produk, atau bisa membuat satu model, alat, sistem. Jadi memang kalau secara umum hasilnya tidak harus selalu produk nyata Bapak Ibu ya. Jadi bisa berupa sistem, itu pun hasil karya sistem itu ya. Bisa berupa apa namanya struktur, itu pun hasil. Jadi tidak terpaku untuk produk saja hasil dari engineering itu. Baik, kerangka pendidikan STEM. Ini yang berhubungan dengan engineering design proses Bapak Ibu ya, tadi yang menjadi salah satu ciri utama dari STEM gitu ya, adanya proses engineering. Kalau ciri dari scientific adanya 5M tadi. Nah, STEM juga punya ciri khasnya yaitu adanya desain proses engineering-nya. Nah, banyak Bapak Ibu ini mengenai apa namanya keilmuan tentang engineering design proses, ada yang disampaikan oleh Kaparo, ada yang disampaikan oleh Whitedown, ada yang disampaikan oleh Anne Jolie. Nah, yang akan kita gunakan ini adalah alur berpikir dari engineering proses ini dalam STEM ini berdasarkan pemikirannya Anne Jolie, Bapak Ibu ya. Berdasarkan Anne Jolie. Jadi Anne Jolie ini membuat suatu buku tentang desain proses engineering. Ini sintaks-sintaksnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Yang kedua adalah meneliti, mengumpulkan informasi. Yang ketiga adalah membayangkan kemungkinan pemecahan masalah. Yang keempat adalah merencanakan desain produk. Yang kelima adalah membuat produk. Kemudian setelah produk itu dibuat, diuji coba, dievaluasi, jika memang belum sempurna, maka didesain ulang. Terus itu berputar, setelah diuji ternyata hasilnya baik, maka baru dikomunikasikan. Inilah yang disebut sebagai sintaknya engineering design process. Inilah ciri khasnya dari STEM itu Bapak Ibu ya, EDP-nya ini. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam poin-poin, maka keterangan model EDP Engineering Design Process ciri khas dari STEM. Satu, mengidentifikasi dan tentang permasalahan yang ada, kemudian meneliti masalahnya, mengumpulkan sumber informasi, Bapak Ibu gitu ya.
kemudian mengerjakan produknya, melaksanakan uji produknya, menyempurnakan produknya, dan terakhir adalah mempresentasikan atau mengomunikasikan hasil produk yang dibuatnya, Bapak Ibu. Baik, ini secara ringkas Bapak Ibu dari awal tadi disampaikan. Jadi inilah kunci dari pembelajaran dengan pendekatan STEM, Bapak Ibu ya. Di sini metode pembelajarannya boleh menggunakan PBL, PJBL, STEM atau PJBL biasa, atau mungkin juga yang lainnya, ya, BAIBI 5E itu Bapak Ibu ya, PBT itu ya. Nah, ini yang warna biru paling kiri, ini adalah sintak dari EDP-nya, Engineering Design Process. Inilah STEM-nya berarti Bapak Ibu ya. Ini STEM-nya, yang sebelah kanan ini itu adalah metode atau pendekatan saintifiknya. Jadi STEM dengan saintifik dikolaborasikan. Nah, jika kita mengambil PJBL-nya dari Laboiras, sintaknya ada 5 Bapak Ibu ya. Ya, ini yang warna biru yang saya tunjuk ini. Ada reflection, ada research, ada discovery, ada application, ada communication gitu Bapak Ibu ya. Jadi, nah sintak-sintak dalam metode atau PJBL ini itu diintegrasikan dengan EDP-nya ya pada STEM. Jadi refleksi itu menunjukkan EDP-nya adalah define problem. Jadi ini ketika kita melakukan suatu refleksi di kelas, maka proses EDP ini mendefinisikan masalah itu ya masuk penyampaian pada reflection di kelas Bapak Ibu ya. Atau kalau penulisan di RPP-nya masuknya ke refleksi gitu ya. Di refleksi itu harus tertulis proses define problemnya begitu. Kemudian research. Kemudian yang kedua, kalau sintak PJBL STEM-nya research, maka ini background research pada EDP-nya ini harus memuat di research pada sintak PJBL-nya, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian pada sintak discovery itu harus memuat poin plan solution pada EDP-nya. Jadi plan solution pada EDP ini muatnya di discovery pada sintak PJBL-nya gitu ya. Kemudian ada sintak application di sini pada PJBL-nya. Nah, di aplikasi ini itu harus memuat sintak dari EDP-nya, membuat model, kemudian menguji model, dan mengevaluasi atau merefleksikan hasil dari pengujiannya. Apakah perlu didesain ulang atau tidak itu ya. Itu masuk ke aplikasi. Nah, yang terakhir sama ini communicate, mengkomunikasikan. Jadi baik sintak PJBL-nya maupun sintak pada STEM-nya, EDP-nya itu saling terkait satu sama lain Bapak Ibu ya. Jadi, ini ringkasan sederhananya matriksnya tentang integrasi antara STEM dengan salah satu metode pembelajaran PJBL saintifik Bapak Ibu ya. Baik, kriteria pembelajaran STEM yang pertama ya jelas tadi kata kuncinya adalah engineering design proses Bapak Ibu ya, ada EDP-nya dan dia punya 7 sintak tadi disampaikan di awal. Digunakan untuk mengintegrasikan sains, matematik, dan teknologi. Nanti dalam RPP bagaimana kita akan bahas bareng-bareng Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah siswa fokus pada pemecahan masalah kehidupan nyata atau tantangan engineering. Jadi masalah yang diberikan kepada siswa diharapkan itu bukan masalah yang direkayasa Bapak Ibu ya. Apakah rekayasa dari hasil lab gitu ya, atau mungkin juga yang lainnya. Tapi memang berhubungan dengan kehidupan nyata sehari-hari lingkungan sekitar mereka itu. Yang ketiga jelas karena ada disiplin ilmu matematika dan sains, di sini tentunya ada konten matematika dan IPA. Namun ini basisnya standar Bapak Ibu ya, tidak yang terlalu mendalam, sesuai dengan level dan aplikatif. Yang keempat, siswa secara reguler bekerja dalam tim untuk merencanakan, mendesain, membuat purwarupa atau produk, kemudian menguji dan mengevaluasi kembali. Yang kelima adalah siswa menggunakan pendekatan komunikasi bervariasi untuk mendeskripsikan tantangan dan menyajikan hasil. Dan yang keenam, guru memfasilitasi pembelajaran
berbasis ya ini mungkin salah satu Bapak Ibu ya, inquiry, penyelidikan. Jadi menuntun anak untuk dapat menyelidiki gitu ya tentang aktivitas yang masalah yang sedang mereka hadapi gitu ya. Dan yang ketujuh adalah kegagalan dianggap sebagai bagian alami dari proses tersebut, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir takut gagal, karena itu hal yang mesti dilewati sebetulnya oleh peserta didik. Karena dari kegagalan itu mereka akan tahu, oh kekurangannya di sini Bapak Ibu, gitu. Jadi mereka menambahkan sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Dan yang kedelapan, siswa dikenalkan karir STEM. Ini jelas karena memang tuntutan dari abad 21 ya akhirnya ke sana Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita coba sedikit menghubungkan bagaimana itu mengintegrasikan antara STEM dengan kurikulum 2013. Saya mengambil contoh dari video yang kedua Bapak Ibu ya. Saya ambil video yang kedua di sini di tampilan pertama bahwa gurunya ini memberikan suatu masalah nyata Bapak Ibu ya, yaitu tentang desain jembatan. Nah, di sini sintak PJBL-nya adalah refleksi. Guru merefleksikan tentang desain jembatan. Guru membawa ini jadi poin masalahnya Bapak Ibu ya untuk bahasan peserta didiknya. Guru membawa peserta didik untuk memformulasikan masalah dan memberi inspirasi atau ada stimulus. Nah, gurunya menerangkan ini akan kita bahas tentang desain jembatan. Nah, itu sintak pada PJBL-nya refleksi. Kemudian pada EDP-nya ini memuat mendefinisikan masalah, mendesain jembatan. Nah, jadi desain jembatan itu bagaimana, jadi masalah yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya. Jadi poin yang pertama baik sintak PJBL-nya maupun sintak STEM-nya, EDP-nya itu termuat. Kemudian yang kedua di sini setelah guru memberikan stimulus, memberikan arahan tentang problem yang diberikan gitu. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang kedua pada sintak PJBL-nya dilakukan proses research oleh peserta didik. Jadi di sini peserta didik menggali konsep-konsep dan mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan. Jadi mencari semua informasi yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. EDP-nya sama Bapak Ibu di sini, research juga ya, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Jadi baik sintak PJBL-nya maupun sintak EDP-nya termuat dalam hal yang sama di sini Bapak Ibu ya. Selanjutnya sintaks berikutnya adalah discovery pada PJBL-nya, yaitu menentukan apa yang masih belum diketahui. Jadi mereka membuat satu desain percobaan awal Bapak Ibu ya. Nah di sini memuat EDP-nya itu, STEM-nya itu adalah melakukan rencana terhadap solusi permasalahan jembatan yang akan didesain Bapak Ibu ya, membayangkan bagaimana gambar jembatan yang baik gitu ya, sehingga tujuannya dapat tercapai gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi EDP-nya itu adalah plan solution, membayangkan pemecahan masalah. Nah, di sini ada 2 orang siswa yang mereka mencoba mendesain secara secara pertama kali gitu Bapak Ibu ya, menguji kekuatan jembatan itu gitu ya, dengan menggunakan peralatan yang mendukung gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ternyata begitu diuji ternyata jembatannya tidak kuat, roboh itu Bapak Ibu. Berarti di sini terjadi proses discovery dan juga membayangkan pemecahan masalahnya bagaimana biar jembatan itu tidak roboh gitu ya. Bagaimana biar jembatan itu bisa menopang beban yang lebih berat Bapak Ibu begitu ya. Baik, selanjutnya nah, setelah melakukan hal tersebut terjadi suatu kegagalan, maka mereka di sini berkumpul, berdiskusi, bekerjasama dan mencari informasi lebih jauh lagi Bapak Ibu ya. Dan mereka mendapatkan arahan dari ahlinya. Nah, jadi ada komunikasi di luar sana dengan ahlinya sehingga mereka mendesain ulang ya, dari kegagalan tersebut mendesain ulang untuk membuat jembatan yang lebih atau mendesain jembatan yang lebih baik lagi.
Ya, PJBL-nya adalah sintaknya adalah application Bapak Ibu ya. Tadi sintak PJBL-nya application yaitu desain produk ya, berdasarkan pengalaman sebelumnya dan juga informasi dari ahli-ahli yang memang memberikan muatan yang kuat gitu Bapak Ibu ya. Dan EDP-nya, nah, ini mendukung juga Bapak Ibu. EDP-nya adalah mendesain produk, membuat produk dan uji produk. Jadi EDP itu berhubungan dengan engineering Bapak Ibu, ya, dengan membangun ya, dengan membuat sesuatu gitu ya. Jadi PJBL dengan apa namanya? PJBL sintaknya dengan EDP sintaknya ini saling berkolaborasi Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya. Nah, ternyata setelah diuji dan hasil karyanya bahwa jembatan yang mereka rancang, yang mereka bangun itu ternyata bisa menopang beban yang lebih kuat lagi, lebih berat lagi, dan akhirnya mereka berhasil dari hasil pembelajaran tersebut. Ya, berarti di sini PJBL-nya adalah mengomunikasikan, mempresentasikan Bapak Ibu ya kepada yang lainnya gitu, dan EDP-nya pun sama, mengomunikasikan hasil karyanya begitu ya, yang telah dibuatnya. Jadi itu mungkin gambaran sedikit mengenai bagaimana mengintegrasikan antara scientific dengan STEM Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh apa namanya pendekatan STEM yang dilakukan oleh salah satu SMP di Demak Bapak Ibu ya. SMP Negeri 1 Demak, mereka itu wilayahnya kebanyakan wilayah mangrove Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada muncul permasalahan dari lingkungan sekitarnya gitu ya, dan menghasilkan banyak buah mangrove di sana. Dan buah mangrove ini ya menjadikan satu permasalahan buat wilayah mereka, dan akhirnya mereka membuat suatu pendekatan STEM ya terhadap kondisi lingkungan masalah yang mereka hadapi Pak Ibu ya, yaitu membuat nata de sone Bapak Ibu ya. Ini buah mangrove namanya nama latinnya adalah Soneratia sp Bapak Ibu. Jadi yang kita kenal selama ini nata de coco dari dari buah kelapa Bapak Ibu ya. Nah, ini mereka mencoba membuat karya baru yaitu nata de sone. Jadi bukan berbahan basisnya dari kelapa tapi dari buah pohon mangrove. Jadi ini merupakan integrasi antara STEM, masalah kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan mereka gitu, dengan proses saintifik Bapak Ibu ya. Jadi hasilnya karyanya ada gitu Bapak Ibu ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian kalau di SMP Negeri 22 Bandung ini karena wilayahnya dekat dengan sungai Bapak Ibu ya, jadi ada kendala mengenai sampah di sekitar sungainya Bapak Ibu. Jadi memang basicnya masalahnya harus memang sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu ya. Sehingga mereka berinisiatif untuk membuat suatu pengumpul sampah sehingga biar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar lingkungan mereka Bapak Ibu. Baik, ini ada sedikit video Bapak Ibu ya tentang penerapan STEM dan bahasa Inggris ini mapelnya di SMP Putra Sejaya. Saya mengambil dari sumber YouTube Bapak Ibu. Mungkin bisa disimak Bapak Ibu, bisa menjadi inspirasi ya. Kita lihat tayangan videonya. Sekolah Terpadu Putra 1 YouTube channel. Disinilah tempat kalian mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan di Sekolah Terpadu Putra 1. Pada video kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu penerapan STEM dan bahasa Inggris di SMP Putra 1 Jakarta. STEM adalah pendekatan pembelajaran terintegrasi antara sains, teknologi, engineering, dan mathematics untuk meningkatkan daya saing peserta didik dalam penguasaan bidang sains dan teknologi. Manfaat dari metode pembelajaran STEM adalah melatih peserta didik untuk berpikir logis, kritis, kreatif, dan kolaboratif, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang kreatif, mampu bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta tekun dalam memecahkan masalah.
penerapan STEM pada kegiatan pembelajaran di lingkungan SMP Putra 1 Jakarta. Pertama, praktikum uji nutrisi dalam makanan. Peserta didik membawa makanan yang biasa mereka konsumsi dari rumah masing-masing untuk diuji di laboratorium sekolah. Tujuan dari praktikum ini adalah agar peserta didik memahami kandungan nutrisi yang terdapat di dalam makanan mereka. Apakah makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan gula, atau bahkan tidak mengandung nutrisi. Kedua, membuat model 3 dimensi sel hewan dan tumbuhan. Model sel ini dibentuk dengan bahan dasar plastisin, bahan yang biasa mereka gunakan sebagai mainan agar mereka akan lebih gembira dan kreatif untuk membuatnya sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui bagian-bagian dari sel hewan dan tumbuhan. Dalam proses pembuatannya, peserta didik dilatih untuk berkolaborasi dengan teman-temannya untuk membuat set model yang lengkap. Ketiga, percobaan listrik statis di rumah. Peserta didik melakukan percobaan ini menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah masing-masing. Bahan yang dibutuhkan antara lain kaca, kain wool, mistar plastik, rambut manusia, balon, kain sutra, serta jenis bahan lainnya sesuai dengan petunjuk yang sudah guru jelaskan. Tujuan dari percobaan ini agar peserta didik dapat memahami benda-benda sederhana di rumah yang merupakan penghantar listrik atau konduktor. Ilmu yang mereka dapatkan dari percobaan ini bisa mereka terapkan pada kehidupan sehari-hari jika diperlukan. Keempat, penyusunan prosedur teks dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Agar lebih menarik, peserta didik diminta untuk membuat sajian dari hidangan yang telah ditentukan sebelumnya dan merekamnya dalam bentuk video. Dalam video ini, peserta didik menjelaskan prosedur pembuatannya secara runut mulai dari bahan-bahan yang dibutuhkan, alat-alat yang digunakan, dan langkah-langkah pembuatannya sampai hidangan disajikan. Mereka juga menambahkan tips and trik dalam pembuatan sajian itu. Semua narasi dalam video yang dibuat dijelaskan dalam bahasa Inggris. Tujuan dari kegiatan ini agar peserta didik berpikir dan bertindak sistematis, mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris, kreatif, dan mampu memecahkan masalah secara mandiri. Also need butter, cooking oil or margarine, but today I'm using margarine. And then 3 garlic, 1, 3. And also need an onion, 1 onion, 2 red chilies. And I have one of the biggest chilies in my house, so I think I'm making 1 big chili. On to the tools. Onions. For garlic, we need 3 cloves and coarsely chopped. And for onions, we only need to stir one more time. I see. Alright, that's all for now. Hope you guys like it. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu ring sedikit sekilas mengenai video pembelajaran pendekatan STEM, Bapak Ibu ya. Jadi memang kita bisa menggunakan, mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, memang aktivitas sehari-hari Bapak Ibu gitu ya, yang memang ada itu ya. Baik Bapak Ibu, implementasi STEM di kelas, langkah-langkahnya Bapak Ibu ini yang mesti kita
perhatikan yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai KD, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pembelajaran STEM. Karena tidak semua KD Bapak Ibu ya bisa didekatkan dengan pendekatan STEM pembelajarannya. Jadi memang kita mesti memilah-milah dahulu KD mana yang memang sesuai dengan pendekatan STEM. Yang kedua, identifikasi topik yang sesuai dengan KD-nya. Kemudian yang ketiga, rumuskan indikator pencapaian kompetensinya, IPK-nya. Dan yang keempat adalah menganalisa STEM pada topik terpilihnya. Jadi langkah satu kita tuliskan dulu Bapak Ibu gitu ya, KD-nya KD berapa, kemudian yang bisa menggunakan pendekatan STEM, kemudian topiknya apa dan IPK-nya apa. Langkah keduanya, kemudian kita mendesain ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada tambahan di dalam RPP-nya, yaitu mengenai analisa STEM-nya. Nah, jadi nanti di RPP-nya itu ada kolom model seperti ini Bapak Ibu. Ada science, teknologi, engineering, dan matematiknya. Nanti ini dideskripsikan sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada siswa Bapak Ibu ya. Selanjutnya bagaimana isi dari kolom yang sebelumnya tadi, jelas sains ini memberikan informasi tentang fenomena alam. Ini nggak berupa harus hal teknologi Bapak Ibu ya, bisa berupa informasi fakta nyata, itu pun masuk kategori sebagai bagian dari sains Bapak Ibu ya. Tentang kejadian sejarah itu pun ada tepat tahunnya, tanggalnya, lain sebagainya, itu pun masuk kategori sains Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus yang berhubungan dengan menghitung atau mungkin teknologi canggih atau mungkin yang lain Bapak Ibu. Jadi bisa umum ini, sains ini umum Bapak Ibu ya. Kemudian engineering ini adalah deskripsi proses dari langkah-langkah merekayasa produknya atau karya nyatanya Bapak Ibu berupa bentuk fisik atau mungkin juga berupa yang lainnya. Kemudian teknologinya ya jelas ini mungkin berhubungan dengan penggunaan terhadap pembuatan produknya gitu ya, menggunakan informasi misalkan melihat mengumpulkan sumber informasi dari internet dan lain sebagainya, atau penggunaan handphone untuk memvideokan itu ya dan lain sebagainya, itu bagian dari teknologi. Jadi disampaikan di deskripsinya seperti apa Bapak Ibu ya. Dan terakhir adalah matematik ini tidak harus berupa angka Bapak Ibu, di sini bisa juga berupa pola. Misalkan dalam proses itu ada pola yang memang polanya itu unik Bapak Ibu gitu ya. Dan polanya berulang, itu bisa masuk kategori sebagai bidang disiplin ilmu matematika Bapak Ibu. Jadi tidak terfokus pada bilangan, bisa juga berupa pola yang memang teratur, itu pun masuk matematikanya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini ada contoh sedikit analisis STEM pada topik pencemaran lingkungan dengan tema menanam kangkung dengan media hidroponik dari barang bekas, set menanam kangkung dengan media hidroponik dari barang bekas dan membuat pupuk organik dengan mol nasi bekas untuk mengatasi limbah rumah tangga ya. Intinya tentang pencemaran lingkungan, topiknya itu dengan tema menanam kangkung Bapak Ibu ya. Nah, berarti sainsnya ini berhubungan dengan lingkungan Bapak Ibu, berhubungan dengan lingkungan ya, baik itu udara, air, itu tanah, itu masuk kategori sains. Jadi dideskripsikan pencemaran lingkungan apa gitu Bapak Ibu ya, apakah udara, air, tanah, itu pun masuk deskripsinya ke sains. Kemudian penggunaan bioteknologi mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus membantu memperbaiki kualitas kehidupan manusia, ini pun masuk kategori ruang lingkup sains. Deskripsinya Bapak Ibu ya. Kemudian ada proses fermentasi sebagai salah satu contoh perubahan kimia, ini pun masuk kategori lingkungan deskripsi sains. Nah, teknologinya di sini dideskripsikan menggunakan internet dalam pencarian informasi. Nah, itu salah satu deskripsi dari teknologi. Jadi memang ada proses yang bisa dilakukan dan ada keterkaitan dengan penggunaan teknologi. Nah, itu kita sampaikan di sini Bapak Ibu, dituliskan deskripsinya seperti apa gitu ya. Kalau memang ada pengguna kalkulator dalam prosesnya, ya dituliskan menggunakan kalkulator gitu Bapak Ibu ya, dan lain sebagainya. Kemudian proses engineering bagaimana? Ya, karena tadi
temanya menanam kangkung, berarti ada proses merancang Bapak Ibu ya. Merancang, merangkai, ya itu adalah proses engineering-nya gitu ya. Dari faktual itu yang dilakukan oleh siswanya itu. Nah, ini deskripsinya disampaikan di sini di kolom engineering. Dan terakhir adalah matematika, karena berhubungan dengan biaya atau lain sebagainya, di sini disampaikan, maka kita tuliskan deskripsi mengenai biaya yang memang dibutuhkan untuk merancang hal tersebut. Atau mungkin kalau ada pola tertentu dalam perancangan yang mungkin bisa disampaikan di sini. Misalkan menanam kangkung dengan cara hidroponik, misalkan. Kemudian dibuat lubang-lubang setiap pipa paralonnya membentuk pola ini. Nah, itu mungkin bisa masuk salah satu deskripsi dari matematikanya Bapak Ibu. Jadi tidak harus selalu berupa angka Bapak Ibu ya. Baik, itu mungkin Bapak Ibu langkah yang kedua. Yang ketiganya adalah ya jelas mendesain pembelajarannya. Ini berhubungan dengan langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu ya. Nanti ada kegiatan inti dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada sedikit skenario pembelajaran yang akan dituliskan gitu ya. Pendekatannya mungkin dituliskan STEM ya, pendekatan STEM. Modelnya mungkin PJBL Bapak Ibu ya, STEM PJBL itu ya. Metodenya ya bisa eksperimen, diskusi dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya ya ini seperti biasanya yang kita ketahui Bapak Ibu ya, ada pertemuan 1, 2 dan 3 dan Bapak Ibu sintaks yang ada pada model metode pembelajaran atau model pembelajaran itu tidak harus 1 hari pertemuan itu selesai. Jadi bisa dilakukan lebih dari 1 kali pertemuan. Misalkan pertemuan pertama kita hanya sanggup sampai discovery saja gitu bahasannya, maka nanti pertemuan berikutnya sintak yang selanjutnya gitu melengkapi aplikasi dan komunikasi. Jadi dari refleksi, misalkan kalau kita ambil sintak PJBL Bapak Ibu ya, dari refleksi sampai komunikasi itu enggak harus 1 pertemuan selesai, enggak ya. Mungkin bisa 2, 3 pertemuan baru selesai ya. Mungkin pertemuan pertama kita hanya menyampaikan refleksi dan research saja bisa itu ya. Pertemuan keduanya hanya discovery saja dan ketiganya baru aplikasi dan komunikasi bisa. Jadi tidak mesti 1 pertemuan itu selesai semuanya, karena kan ini berbasis project ya, butuh waktu dan butuh pengujian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Bapak Ibu ya. Penilaiannya, nah ini penilaiannya ya disesuaikan dengan penilaiannya dari mulai awal memonitoring memberikan masalah gitu kan, bagaimana aktivitas siswa mengumpulkan sumber informasi, kemudian mengolah informasi, kemudian berkolaborasi dengan teman-temannya, kelompoknya, itu bisa dijadikan 1 penilaian oleh gurunya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita tiba pada paradigma STEM sekarang. Ini mungkin sesi terakhir. Paradigma STEM yang pertama, STEM jelas membantu pencapaian 4C Bapak Ibu ya, creativity, critical thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Yang kedua, siswa didorong untuk berani mencoba dan jangan takut gagal. Jadi gagal adalah hal yang mungkin harus mereka dapatkan dulu Bapak Ibu ya. Dan kalau bisa ya buat mereka gagal dengan tujuan, dengan kegagalan itu mereka jadi lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah. Jelas ini sesuai dengan real life problemnya mereka atau lingkungan sekitarnya gitu Bapak Ibu ya. Tidak ada 1 solusi yang sempurna ya, mungkin jawaban yang diberikan oleh mereka atau oleh siapapun ya itu bukan 1 jawaban yang benar, mungkin ada jawaban yang lain Bapak Ibu ya, dan tidak unik jawaban itu Bapak Ibu ya. Dan yang kelima adalah menghargai proses. Jelas di sini karena prosesnya begitu panjang, tidak sederhana dan butuh waktu Bapak Ibu ya. Dan yang keenam adalah menggunakan permasalahan yang diangkat sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir. Jadi yang sederhana sesuaikan dengan jenjang pendidikannya Bapak Ibu ya. Kemudian implementasi STEM, 1 STEM bisa dilakukan oleh guru mapel atau mungkin kolaborasi dari beberapa guru mapel Bapak Ibu. Jadi bisa saja 1 aktivitas STEM yang dilakukan di sekolah itu bisa mengaitkan beberapa mata pelajaran Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus 1 mapel itu 1 guru 1 STEM, enggak ya, bisa dikolaborasi dengan beberapa mapel yang lainnya. Kemudian dan ini sudah melakukan 1 perluasan Bapak Ibu ya,
bahwa STEM juga ternyata dapat diterapkan di jenjang PAUD hingga pendidikan menengah. Kalau awal-awal sebelum ramai tahun 2000-an gitu, STEM ini baru masuk tingkat jenjang pendidikan perguruan tinggi, Bapak Ibu ya. Nah, setelah mengalami hal yang luar biasa di Amerika Serikat begitu, sehingga akhirnya STEM dimasukkan ke jenjang yang lebih rendah lagi, yaitu sampai PAUD, Bapak Ibu ya. Dan penerapan STEM pada SMK ini sangat menguatkan program TEFA ini, Bapak Ibu ya, tentang industrinya. Jelas banget ya, buat SMP, SMA, SD pun ini memberikan hal yang menarik buat mereka anak-anak, apalagi SMK ini akan sangat menguatkan. STEM dapat dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas, Bapak Ibu, jadi bisa dengan kondisi apapun, Bapak Ibu ya. Dan STEM dapat diimplementasikan ke kurikuler atau ekstrakurikuler. Dan terakhir, STEM dapat dilakukan melalui analisis topik-topik dan perumusan permasalahan yang bermuara pada pencapaian kompetensi. Nah, penilaian STEM ini di dalam STEM ya jelas selaras dengan penilaian pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Dan jelas ini pun mengacu pada taksonomi Bloom dan menyentuh aspek afektif, psikomotor, dan kognitif, serta formatif menjadi penilaian yang sangat diperhatikan, Bapak Ibu ya. Jadi nanti tentang penilaian STEM-nya sama seperti penilaian sebagaimana model pembelajaran PJBL, Bapak Ibu ya. Nanti di RPP yang mungkin dibagikan di grup itu bisa dijadikan acuan mungkin Bapak Ibu ya, atau mungkin pengembangan dari situ juga Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu mengenai pendekatan STEM yang terintegrasi dengan kurikulum 2013 Bapak Ibu ya. Mungkin sisanya sekarang sesinya kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Mangga Bapak Ibu silakan. Baik, mohon maaf. Oh ya, baik Bu Dewi ya, Bu Dewi Kristiani, ya, Bu Dewi Kristiani. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Mangga Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Iya, Maaf, sama-sama Ibu. di Boleh. Kota Surakarta ini hujan deras sekali Bapak. Oh iya Bu, iya. Makanya mungkin suaranya mungkin ya kadang terdengar, kadang tidak begitu. Tapi nanti ada YouTube nanti bisa mendengarkan lagi untuk penjelasannya. Iya betul. Bagus Baik, sekali Ibu. ya Pak. Ini Bapak, Iya Ibu, mangga. saya kan mengajar di sekolah dasar. Iya. Saya mengajar di SD negeri Bapak. Nah, Iya. kadang dalam pembelajaran itu untuk anak SD itu mungkin kalau ini kan kurikulum 13 ya Bapak. Iya. Itu kan banyak sekali materinya. Begitu Betul. ya. Dulu Betul. saat kurikulum 13 pertama kali dilaksanakan itu dari saya mengajar kelas 4. Iya. Dalam pembelajaran itu kan secara bertahap untuk kurikulum dilaksanakannya itu kan kelas 1 dan 4. Kebetulan saya pertama kali menerapkan kurikulum 13 Bapak. Mungkin di tahun pertama, di semester pertama itu kesulitan saya dalam ini memberikan materi ke anak karena materinya begitu banyak, setiap hari berganti pembelajaran. Jadi mungkin anak mendapatkan ilmunya itu setengah-setengah Bapak, tidak bisa maksimal begitu ya. Itu saya mengejar materi dan akibatnya mungkin itu tadi materi kurang terpahami konsepnya mungkin karena setiap hari materi terus berganti ya Bapak. Nah kemudian di semester kedua saya berusaha untuk karena di kurikulum 13 itu kan ada praktek Bapak, banyak ada prakteknya, ada mungkin diskusi kelompok begitu. Saya menerapkan di dalam bukunya paketnya kurikulum 13 itu untuk melaksanakan diskusi kelompok atau praktek-praktek Bapak. Nah, tapi kelemahannya juga di situ materi yang banyak sekali itu tidak bisa terpahami sama anak. Jadi yang pertama semester 1 kemarin saya materi tapi untuk diskusi sama
apa itu berdiskusi atau belajar kelompoknya itu prakteknya itu kurang, tapi materinya saya berikan ke anak. Nah, di semester 2 materinya saya kurangi, saya berlakukan untuk praktek itu Bapak lah. Di saat testing itu kemudian pas itu ya Bapak, itu materi ada anak yang tidak bisa mengerjakan karena materinya itu kurang gitu ya Bapak. Jadi saat itu saya mengalami kebingungan juga untuk mengajar kurikulum 13. Nah, kendalanya Bapak untuk saat sekarang ini yang saya rasakan untuk penerapan metode pembelajaran terutama saat diskusi kelompok itu Bapak. Karena kadang kebanyakan anak-anak itu kalau diskusi kelompok itu yang aktif-aktif untuk anak SD ya Bapak. Mungkin kalau SMP, SMA itu lain. Untuk anak SD itu ada yang aktif-aktif, yang pasif itu pasif gitu Bapak. Nah, bagaimana cara guru untuk ini Bapak, supaya strategi guru supaya untuk anak yang pasif itu bisa tertular ke temannya yang supaya bisa aktif gitu Bapak. Itu yang pertama. Jadi strategi apa yang harus saya lakukan Bapak untuk itu? Yang kedua Bapak, gini kaitan dengan PTK. PTBK Bu ya. Tindakan kelas ya Bapak. Oh PTK ya. Apalagi di PTM terbatas ini kan kita di Solo itu masih mungkin ada sesi 1, sesi 2. Jadi masuk pagi dan masuk siang belum 100% karena mungkin jumlahnya siswanya itu 20 atau 30 ke atas itu masih 1-2 kelas itu Bapak. Nah, bagaimana caranya saya itu bisa selain saya bisa melaksanakan untuk yang metode apa yang tepat untuk saya gunakan untuk PTK Bapak. Kan saya juga masih kenaikan pangkat. Kemudian di sisi lain saya juga ingin menerapkan metode pembelajaran bisa saya uji coba nanti kan ke anak-anak biar nanti anak-anak juga mendapatkan manfaatnya, saya juga bisa mendapatkan manfaatnya gitu Bapak. Oh, iya. Kalau manfaat untuk anak kan materi bisa tersampaikan, anak jelas, anak mudah memahami lah seperti itu Bapak lah. Mungkin metode pembelajaran apa yang bagus sekali ya mungkin yang lebih baik lah dilaksanakan pada PTM terbatas saat sekarang ini sehingga nantinya anak bisa mendapatkan manfaatnya dan saya juga bisa mendapatkan manfaatnya. Selain itu juga bisa saya gunakan untuk PTK Bapak. Begitu Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya luar biasa Bu ya. Memang kondisi ya Bu ya. Tidak kita pungkiri juga Bapak Ibu ya. Kurikulum 2013 memberikan mungkin silabus yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kompetensi dasar menjadi tuntutan mungkin ya yang mesti diselesaikan. Memang tidak dipungkiri sebagian besar kita sebagai pendidik itu mengejar keterselesaiannya gitu Bapak Ibu ya dari KD yang memang diampu gitu ya di masing-masing jenjangnya dan itu akhirnya menjadi mungkin kondisi yang luar biasa gitu ya ketika kita mencoba gitu ya untuk memberikan satu pembelajaran yang begitu menarik gitu bagi peserta didik dan memberikan makna yang luar biasa gitu ya baik buat mereka maupun buat kitanya sendiri Bapak Ibu ya. Memang yang pertama ketika kita mengejar keterselesaian KD itu agak sulit Bapak Ibu ya atau Bu Dewi, kita akan kesulitan ketika kita memang mengejar kompetensi dasar agar selesai sesuai dengan waktunya karena begitu banyak KD yang disajikan, yang diberikan, sedangkan waktu yang tersedia pun sangat sedikit gitu. Terkadang belum kepotong libur dan lain sebagainya halnya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin langkah pertama kalau ini inisiatif sendiri Bapak Ibu ya mohon maaf jangan fokus pada terselesainya target KD yang mesti kita selesaikan dalam satu periode pembelajaran itu gitu. Jadi kita tampilkan saja, kita kesampingkan dulu ketercapaian KD itu mau harus selesai. Kita cut dulu aja, kita berikan sesuatu yang luar biasa, kita pilih KD mana yang menarik gitu Bapak Ibu ya, sehingga nanti
kita bisa fokus membuat rancangan pembelajaran yang menarik. Ya kalau bisa dikaitkan dengan berbasis STEM ya, dengan basis STEM Bapak Ibu ya. Dan terutama untuk anak SD mungkin Bapak Ibu ya, mohon maaf, mungkin jiwa bermainnya masih kuat ya Ibu ya kalau anak SD. Jadi Ibu bisa mencoba memilah-milah atau memilih KD yang lebih memberikan aktivitas banyak untuk anak gitu Bu ya. Jadi si anak itu lebih cenderung, karena kalau anak-anak itu lebih suka mereka bergerak dibandingkan memahami untuk mendengarkan gitu Bapak Ibu ya, atau diajak berdiskusi gitu. Jadi anak mungkin kalau usia kelas 1, 2, 3, 4 itu mungkin bermain merupakan salah satu cara dalam belajar mereka gitu Bu ya. Jadi kalau memang menghadapi anak yang memang usia mainnya masih tinggi, ya mungkin Ibu bisa memilih KD yang memang berhubungan dengan aktivitas yang lebih banyak terhadap gerak ya, terhadap anak-anak, sehingga mereka merasa tidak belajar, tapi itu belajar itu loh Bu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan gambarannya Bu ya. Jadi memang tidak harus terpaku selesai KD aja Bu ya. Jadi kita pilih saja Bu KD yang pas, yang sesuai, yang cocok, dan sebetulnya kan nggak jadi permasalahan itu Ibu ya, ketika kita nggak harus selesai semua KD Ibu ya. Karena kan tetap penilaian kan dikembalikan ke gurunya kembali, ke gurunya masing-masing gitu ya. Karena kondisi gitu kan dan lain sebagainya halnya gitu. Jadi yang pertama adalah pemilihan KD yang memang bisa memberikan pasti ada Bu ya KD yang bisa memberikan pembelajaran yang menarik buat anak-anak, dan itu kita pilih dan kita desain sebaik mungkin dan mereka merasakan itu benar-benar nyaman. Kemudian yang kedua tentang PTK Bu ya, model tindakan kelas PTK. Dengan kondisi sekarang mungkin memang keterbatasan Ibu ya, tapi tidak menutup kemungkinan kan mungkin banyak jalan Bu ya bisa kita tentukan Bu ya. Berdasarkan Ibu itu teori belajar Bu ya, ada teori belajar yang baru Ibu yang bisa kita lakukan, yaitu teori belajar sibernetik Bu ya. Jadi ini kondisi teori belajar ini adalah teori belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun saja gitu. Jadi ini cocok untuk kondisi sekarang masa pandemik Ibu. Jadi namun butuh settingan yang baik Bu ya. Jadi sibernetik ini pembelajarannya tidak langsung tatap muka gitu Bu ya. Jadi bisa menggunakan dukungan aplikasi Ibu ya. Ya mungkin kalau sekarang yang sudah dijalankan adalah PJJ Bu ya. Pembelajaran jarak jauh gitu ya. Apapun aplikasi yang digunakannya ya yang mudah bisa digunakan siswa dan guru, mangga silakan itu Bu ya. Jadi teori sibernetik ini yang bisa mungkin dijadikan salah satu solusi itu ya, cara itu Bu ya untuk melakukan PTK gitu. Nah, bagaimana runtutannya, langkah-langkahnya mungkin Ibu yang lebih tahu seperti apa gitu. Mudah-mudahan itu bisa memberikan jalan lain Ibu ya. Dan kalau ada jalan lain yang lebih baik ya bisa Ibu gunakan juga untuk melakukan hal tersebut. Ada lagi Ibu mungkin jawabannya saya kurang puas, mangga silakan Ibu. Atau Bapak yang lain, Bapak Ibu, mangga silakan jika ada pertanyaan yang lain. Ibu Dewi, bagaimana Ibu Dewi? Ya Pak, ya nanti berusaha juga Pak, karena untuk di Kota Surakarta ini untuk PJJ itu sudah tidak ada Bapak, jadi sudah mau lagi PTM terbatas, PTM tapi terbatas. Oh baik, iya. Jadi dibagi jadi 2 sesi atau mungkin 2 sesi kebanyakan, pagi dan siang begitu Bapak. Jadi sudah tidak ada PJJ lagi. Oh iya. Itu karena memang sebagian anak atau mungkin secara keseluruhan sudah vaksin. Untuk anak SD ini masih kurang satu lagi, kelas 1, 2, dan 5 itu kurang vaksin yang kedua Bapak. Untuk yang vaksin keduanya itu sudah terlaksana untuk kelas 1, 2, dan kelas
kelas 3, 4, dan 6 itu sudah terlaksana hari ini tadi. Jadi Oh, kan baik. mungkin sudah mulai PTM tapi terbatas. Terbatas, Gitu. iya, 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 baik. tidak Iya, ada iya. lagi daring atau PJJ, Bapak. Oh, Gitu, baik, Bapak. baik. Iya, iya, Iya. baik. Ya, Iya. itu nanti saya akan juga berusaha juga untuk menerapkan dari model pembelajarannya Bapak. Mungkin itu bisa digunakan untuk anak SD juga bisa nggih Bapak. Bisa, Tidak hanya Bu. untuk anak SMP atau SMA begitu nggih. Iya, betul. Namun nanti dalam proses pelaksanaannya mungkin lebih dibawa ke apa namanya karakter yang disukai oleh anaknya, Ibu ya. Jadi kalau anak cenderung suka bermain ini ya mungkin bisa dihubungkan dengan ini Bu, apa namanya kearifan lokal di sekitar Ibu gitu ya. Apakah ada permainan atau apa gitu dalam apa namanya ruang lingkup sekitar daerah Ibu, itu mungkin bisa dijadikan salah satu apa namanya alat untuk pembelajaran gitu Bu ya. Jadi mereka merasa bermain tapi sebetulnya belajar itu dan kita akan melihat itu hasilnya seperti apa dari proses yang dijalankan itu Ibu. Mungkin begitu Ibu Dewi ya. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Iya Bisa sama-sama Ibu. Bapak, terima kasih. Nggih. Sama-sama Ibu, sukses buat Bu Dewi. Bangga Bapak Ibu yang lainnya, silakan kita sharing-sharing. Jadi intinya, oh ya saya mau ini Bu, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini akan saya sharekan tentang RPP Bapak Ibu ya. Oh, ada yang bertanya. Oh, tentang RPP. Sebentar. Oh, saya nggak bisa tampilkan Bapak. Tersebut. Nah, tidak bisa ditampilkan Bapak, mohon maaf. RPP yang di-share di grup tentang pendekatan STEM untuk mata pelajaran PPKN Bapak Ibu ya. Jadi sebentar saya sharekan dulu. Ya, sudah saya share Bapak Ibu, silakan bisa dilihat bagaimana modelnya RPP PPKN berbasis STEM Bapak Ibu ya. Jadi tidak jauh dari apa yang disampaikan di awal tadi mengenai langkah-langkahnya, kemudian proses penulisannya, kemudian ada penambahan model STEM-nya gitu Bapak Ibu ya. Dan kegiatan intinya mulai dari refleksi, kemudian research, hingga pengkomunikasian. Dan di bawahnya nanti ada penilaian mengenai proses dengan pendekatan STEM. Ya ini umum penilaian Bapak Ibu ya. Penilaiannya umum. Jadi bisa dilihat nanti oleh Bapak Ibu dan bisa dikembangkan untuk mapel yang lainnya. Iya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu ya. Mangga Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Atau kita sharing-sharing lagi aja Bapak Ibu ya. Kurikulum paradigma baru Bapak Ibu ya, yang dibahas di hari pertama, mungkin ini bisa berkaitan dengan apa namanya pendekatan STEM itu ya, karena di kurikulum itu kan banyak perubahan Bapak Ibu ya, dan mungkin STEM bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya Bapak Ibu untuk pembelajaran ke depannya. Baik, mangga Bapak Ibu silakan yang lainnya.
Bu Dewi, mari bertanya lagi boleh Bu, silakan sambil menunggu yang lain Bu, Nggak apa-apa ya silakan. Pak. Nggak apa-apa Bu, Daripada tidak sambil ada yang menunggu. bertanya, saya tanya Iya, dulu. betul Bu, betul. Begini Mari, Pak, mari, ya kan kita itu sharing aja. itu tadi kan kaitan dengan kurikulum 13 ya Pak. Lah, sekarang kan Iya, kita akan memasuki dengan kurikulum paradigma yang baru Bapak. Nah iya ini betul. untuk metode pembelajaran yang mungkin yang akan kan sekolah saya itu belum menjadi sekolah penggerak Bapak, jadi belum Mm, belum menerapkan kurikulum paradigma baru begitu Nggih. Tapi kan Iya. untuk kedepannya buat persiapan saya dan teman-teman juga mungkin Mm, metode pembelajaran yang efektif yang digunakan untuk dalam kurikulum paradigma yang baru itu yang bagaimana Bapak? Kan mungkin kedepannya itu kan yang namanya teknologi IT itu kan sudah mulai sudah diperkenalkan ke anak dan nanti mungkin anak mempergunakan itu ya dalam kehidupan Iya. sehari-harinya lah. Untuk paradigma yang baru ini apakah nanti kita masih sedikit ke pembelajaran tradisional kemudian ditambah dengan IT atau mungkin kita sudah menerapkan ke digital semuanya Bapak? Untuk Iya. metodenya itu nanti kan untuk bisa kita jauh-jauh hari biar belajar juga karena kebanyakan dari guru-guru itu untuk teknologinya itu kurang Bapak. Mm, Saya akui juga, saya menyadari juga memang teknologi saya untuk yang aplikasi-aplikasi yang komputer itu memang kurang Bapak. Nah, nanti Iya. kan ini biar saya juga persiapan ke besoknya menghadapi kurikulum paradigma yang baru, mungkin apa yang harus kita guru siapkan gitu Bapak untuk Iya. memasuki untuk besoknya ke Iya, baik Bu Dewi, terima kasih. kurikulum yang baru, paradigma yang baru begitu Bapak. Terima kasih. Iya, Maaf ya iya. Bapak banyak Eh, bertanya. mohon maaf Bu Dewi, nggak apa-apa Bu Dewi, kita sharing aja. Eh, maaf Bu Dewi sebelumnya, yang Bu Dewi ketahui tentang kurikulum paradigma baru itu seperti apa gitu? Yang kemarin mungkin ada pembahasan di hari pertama ya Bu Dewi ya. Ya Bapak, gimana? Eh, mohon maaf sebelumnya yang Ibu ketahui sedikit tentang kurikulum paradigma baru itu bagaimana gitu? Kurikulum paradigma yang baru itu ya yang saya ketahui jadi sekolah itu apa nih dalam memberikan pembelajaran ke anak itu sesuai dengan kemampuan dari sekolahnya itu masing-masing Bapak. Jadi tidak bisa misalnya kalau membuat kita modul ajar itu kan kalau sekarang kan RPP mungkin secara merata bisa sekolah satu dengan sekolah yang lainnya itu diterapkan, tapi untuk yang kemungkinan untuk yang kurikulum paradigma yang baru itu kita masing-masing mengeluarkan untuk keunggulan sekolah masing-masing, kompetensi sekolah masing-masing Bapak. Seperti itu. Jadi Iya, mungkin modul ajar yang satu misalnya diterapkan di sekolah A tidak bisa diterapkan di sekolah B begitu. Seperti itu. Kayaknya seperti itu Bapak. Makanya iya, kan dituntut untuk guru punya untuk kreatif, inovatif dan apalagi teknologi lah itu PR saya juga untuk menguasainya Bapak. Karena saya juga belum belum 100% untuk bisa menguasai teknologi seperti itu Bapak. kita Begitu. sama-sama ya Bu ya. Kita sama-sama belajar Bu. Iya. Iya, eh jadi memang kurikulum yang baru ini lebih mengibaratkan Bapak Ibu ya, apa namanya, mungkin sesuai dengan slogannya pemerintah Bu ya, tentang merdeka belajar gitu kan. Jadi ada eh, mungkin satu pemahaman Bu ya tentang eh, bahwa anak itu adalah tabula rasa itu ya Bu ya. Jadi anak itu dibentuk tergantung yang membentuknya gitu, pendidiknya gitu ya. Tapi ternyata kesini hal itu berubah Ibu. Jadi anak itu bukanlah tabula rasa gitu. Jadi mereka sudah memiliki apa namanya kompetensi di dalam dirinya gitu
Dan itu pun tiap anak akan berbeda-beda kompetensinya, dan kita sebagai pendidik ternyata harus meningkatkan atau menguatkan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, gitu Ibu ya. Jadi makanya mungkin sesuai dengan kurikulum yang muncul sekarang ini, yang baru ini, kurikulum paradigma baru ini, itu lebih menguatkan ke sana Ibu. Jadi betul yang Ibu sampaikan tadi, bahwa mungkin saja modul ajar yang dibuat di satu sekolah A itu tidak mungkin bisa digunakan di sekolah yang lain, karena karakteristik dari setiap sekolah anak-anaknya akan berbeda Ibu ya. Jadi hal itu yang dikedepankan ya untuk pendidikan sekarang Ibu. Ini berhubungan dengan, mungkin nyambung Bu ya dengan ya apa namanya, profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Jadi itu menjadi apa namanya, ikon saat ini ke depannya, bahwa pembelajaran dengan kurikulum paradigma baru itu menuntun anak-anak untuk bisa mengenali dirinya lebih baik gitu ya, dengan perkembangan zaman yang memang terjadi saat ini ya, terutama dengan perkembangan teknologi. Jadi proses pembelajarannya pun jauh itu kan tidak sama seperti tahun-tahun atau zaman-zaman sebelumnya gitu Ibu ya. Nah, betul tadi yang Ibu sampaikan itu, jadi kita harus mengenali anak, diri anak gitu ya, setiap individunya Bu, setiap individunya gitu ya. Dan pembelajaran yang diberikan pun itu tidak apa namanya, tidak sifatnya harus seperti memaksa itu Bu ya, tapi dilihat ini anak punya kemampuan, bakat, minatnya di mana. Nah, kita arahkan ke sana Ibu pembelajarannya gitu ya. Jadi diarahkan ke memang yang basic anak itu sudah punya itu di mana, kita hanya menguatkan saja gitu. Nah, jadi ya akarnya akan bervariasi Bu nanti di lapangan kondisinya gitu ya, ketika kita menghadapi satu anak dengan anak yang lainnya tidak akan sama gitu. Begitupun dalam proses pembelajarannya gitu ya. Jadi itu mungkin dikatakan sebagai merdeka belajar Ibu ya. Jadi fokus anak, terpusat kepada anak dan melihat potensi yang anak miliki untuk dikembangkan, ditingkatkan, seperti itu Ibu. Mungkin itu Bu Dewi yang bisa saya bagi, saya sharing gitu ya, dari apa namanya, kurikulum yang akan diterapkan mungkinnya ke depannya, yang mudah-mudahan ya Bu ya. Kita kan nggak tahu ya Bu ya, nanti kurikulumnya seperti apa, nanti pelaksanaan di lapangannya bagaimana, ya gambarannya sekilas mungkin demikian Ibu Dewi. Mangga Ibu Dewi. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Iya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Mangga, kita masih ada waktu sampai jam 3 ya Bapak Ibu ya. 10 menit lagi kita akan akhiri. Kita sharing-sharing aja Bapak Ibu tentang dunia pendidikan ini, seputar dunia pendidikan. Bu Dewi ini baru kali ini ikut atau sudah ikut di hari yang sebelum-sebelumnya? Ini hari yang ketiga Bapak. Oh, yang ketiga ya? Berarti tiap hari Ibu ikut ya? Hari pertama tapi tidak bisa maksimal sambil ngerjain tugas. Hari kedua kemarin ya bersyukur juga bisa ngikuti juga. Ini hari ketiga ya, mungkin ya. Berarti kurang besok pagi Bapak. Oh iya. Iya. Satu hari lagi Bu, besok terakhir. Materinya bagus sekali Bapak. Saya senang sekali. Menambah wawasan saya juga. Iya, terima kasih, kita saling berbagi ya Bu ya. Terima kasih, apresiasi sekali buat panitia sama ya semuanya Darno juga, saya mengucapkan banyak terima kasih. Betul ya Bu, karena terima untuk kasih saat kembali. Sekarang ini untuk cari ilmu untuk seperti ini tuh bisa sharing itu sulit Bapak, karena kan kalau kita mengikuti diklat itu kita cuma menerima dan mungkin tanya pun karena yang tanya banyak makanya kadang juga tidak bisa terjawab. Kalau seperti sekarang kan kita tidak tahu langsung tanya ke narasumber yang tepat, itu kan kita juga kuat Bapak. Jadi
kita bisa menularkan ilmu atau pengetahuan yang kita dapat itu kepada teman-teman gitu Bapak. Betul, betul. Karena ya itu Betul tadi sekali. kita semua guru memang kurang untuk saat pandemi itu memang untuk pengetahuannya kadang kurang gitu. Jadi untuk diklat pun itu juga tidak bisa karena kalau dulu kan diklatnya tatap muka gitu Bapak. Kalau sekarang kan tidak bisa, makanya juga itu juga Iya. kendala juga begitu Bapak. Terima kasih sekali Bapak. Iya. Saya senang sekali. Sama-sama seperti Bu Dewi, ini. terima kasih juga atas partisipasi Bu Dewi jauh-jauh dari Solo ya Bu ya. Iya Bapak dari Surakarta. Luar biasa Bapak. Surakarta Ibu, luar biasa. Amin. Iya. Luar biasa Ibu semangatnya luar biasa. Buat saya jadi panutan Ibu, semangat Ibu. Iya Bapak, terima kasih. Iya. Baik, mangga silakan Bapak Ibu yang lainnya. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing, menyampaikan sesuatu, mangga silahkan. 8 menit lagi. Ya, kalau tidak ada berarti kita resumekan saja Bapak Ibu ya. Jadi pertemuan kali ini kita telah membahas mengenai pendekatan pembelajaran STEM. Diawali dari sejarah awal mula munculnya STEM itu kan di Amerika Serikat karena memang tuntutan dari kehidupan Bapak Ibu ya. Jadi industri yang memang sekarang semakin maju, semakin pesat, sedangkan sumber daya manusianya ternyata kurang, belum memenuhi yang dibutuhkan, sehingga akhirnya merambat ke ranah pendidikan karena memang tujuannya adalah ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut Bapak Ibu. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa memberikan banyak manfaat. Kekurangan itu muncul dari diri saya sendiri, sedangkan kelebihannya ya itu muncul dari Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga pertemuan ini menjadikan pertemuan yang memberikan kesan yang luar biasa buat kita semuanya. Terima kasih Bu Dewi atas sharing-sharingnya. Terima kasih Bapak. Sukses Sama-sama. buat Bapak. Sukses juga buat Bu Dewi. Amin, amin doanya Bapak. Iya, terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat ya. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih hebat lagi dan lebih luar biasa lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mangga boleh diperkenankan untuk meninggalkan room. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah Bapak. Oh, ada Pak Gatot. Terima kasih Pak Deden. Sama-sama Pak Joko. Sangat Iya, mencerahkan. Terima kasih Pak Joko. Ya, izin live. Mari Pak, mari silakan.